Drama pernikahan siri sesama jenis di Malang makin memanas setelah muncul perbedaan pengakuan yang saling bertolak belakang. Ray, sosok yang dilaporkan atas dugaan penipuan identitas, justru menegaskan bahwa Intan sudah mengetahui jati dirinya sebagai perempuan sejak awal hubungan. Ia membantah keras narasi penyamaran yang viral, sekaligus menyebut tidak pernah memberikan dokumen palsu. Menurutnya, lingkungan terdekat Intan termasuk keluarga juga telah mengetahui identitas tersebut sebelum pernikahan berlangsung. Konflik semakin melebar ketika kedua pihak saling melapor ke kepolisian dengan tuduhan berbeda. Ray mengklaim hubungan mereka tidak dibangun atas kebohongan dan bahkan menyebut sempat ingin mengakhiri hubungan sebelum pernikahan terjadi. Ia juga menyinggung adanya tekanan emosional yang membuat pernikahan tetap berlangsung. Di sisi lain, polemik ini turut membuka isu finansial dan janji-janji yang diperdebatkan hingga akhirnya memperkeruh situasi dan menyeret kasus ini ke ranah hukum yang lebih serius. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dijanjiin mobil Lamborghini dan nikah di hotel bintang 5. Ternyata dia itu nikahnya tuh sesama perempuan juga. Senatural apapun orang berubah nih ya kan, pasti kita nih ya kan pasti udah tahu nih kayaknya dia bukan laki deh, kayaknya dia tuh perempuan deh, kayaknya nih bukan perempuan deh, kayaknya dia tuh laki deh, kayak gitu. Maksud gua tuh kayak, masa lu kagak tahu sih kalau itu tuh adalah perempuan? Kan kalau laki-laki itu kan maksudnya kayak gimana nih ya kan, kalau misalnya perempuan tuh kayak gimana nih ya kan, sedangkan lu kan perempuan nih, masa lu kagak tahu sih? Kagak tahu masih. Makanya nih kata gue ya, nikah itu tuh jangan FOMO. Jangan kayak orang menikah itu tuh cuma untuk memperbaiki ekonomi doang nih. Kan kayak, oh yang penting dia kan kaya nih ya kan, begini janjiin bla 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 segala macem. Akhirnya kan gitu tuh kata gue. Dan pasangannya juga udah klarifikasi, katanya keluarganya itu tuh, keluarga dari si perempuan itu tuh sebenarnya tuh udah tahu gitu. Ini yang bener yang mana nih kata gue. Jujur gue kadang suka kayak gimana gitu kalau misalnya ada berita-berita kayak gini nih yang kayak, oh dia tuh sudah menikah, ternyata pas habis nikah ternyata dia tuh ini gitu segala. Kata gue, lu sebelum nikah lu ngapain? Gue tanya, selebat gue. Yang lagi viral baru-baru ini, seorang wanita melaporkan suaminya sendiri sehabis menikah karena yang menikahinya itu bukanlah seorang laki-laki tapi perempuan. Nah ini tuh warga Belimbing guys, dari kota Malang. Nah si wanita ini yang melaporkan suaminya itu namanya Intan, yang dilaporin itu namanya Ray. Mereka itu udah berpacaran dan Intan ini gak pernah menaruh curiga nih sama si Ray ini karena gelagatnya itu seperti seorang laki-laki pada umumnya, dia juga baik. Nah, Intan dan Ray ini menikah di bulan April, tapi nikahnya nikah siri. Ketahuannya itu pas mereka lagi malam pertama, dan ketahuanlah si Ray ini tuh bukan cowok, tapi cewek. Nah, ke atas kejadian itu, dia melaporkan langsung suaminya. Itu dari POV-nya si Intan, kalau selama ini dia itu nggak tahu, istilah itu dia kena tipu guys. Tapi dari POV-nya si Ray, sebenarnya keluarga Intan dan Intan sendiri itu udah tahu kalau dia itu perempuan, tapi karena udah terlanjur malu nih keluarga si Intan, kalau nggak jadi nikahnya bakalan malu, jadi mereka melangsungkan pernikahan itu. Tapi belum tahu nih kelanjutan beritanya seperti apa. Nah si Intan ini udah melaporkanlah ke polisi guys, nih si Ray ini. Nah teman-teman, kalian kalau bisa nggak sih kayak membedakan kalau walaupun sebuci-bucinya gitu si cewek kayak bikin-bikin gelagat kayak cowok, itu pasti kelihatan sih kalau dia itu perempuan, ya enggak? Kalian bisa juga nggak sih mendeteksi kayak gitu? Kalau aku sendiri sih bisa sih. Viral pernikahan sesama jenis kini kembali terjadi lagi, kali ini ada di kota Malang. Perempuan yang bernama Intan mengaku syok karena saat malam pertama si suaminya itu ternyata bukanlah laki-laki melainkan perempuan. Jadi si Intan ini merasa tertipu karena dari suaranya, katanya awalnya ya dia mengira bahwasannya si calonnya itu adalah laki-laki. Itu menurut versi dari si Intan. Disclaimer dulu ya, di sini aku hanya merangkum dari kedua belah pihak. Dari versi si Intannya merasa tertipu, sedangkan dari pihak si Ray itu ya
bilang kalau misalkan Intan bersama dengan keluarganya dan juga tetangganya tahu dengan identitasnya si Ray ini gitu ya. Tapi keluarga tetap menikahkan mereka. Ya awalnya mungkin keluarga itu karena malu ya, tapi tetap nikahin gitu ya, itu mereka berdua. Tapi si Ray itu bilang kalau misalkan dia itu nggak menipu, apalagi sampai berita-berita ke Kamboja, terus sampai ada ancaman-ancaman katanya gitu ya. Yang mana si Ray ini juga merasa diancam oleh si Intan kalau misalkan nggak nikahin dia gitu ya, sampai-sampai si Intan ini mau mengakhiri gitu ya, mau mengakhiri katanya gitu. Nah jadi mungkin mereka itu saling mengancam, dan awalnya itu bermula karena si Ray ini berhenti memberikan uang katanya gitu ya guys ya. Jadi mungkin saldonya itu dipindahin ke rekening lain, sehingga bilang kalau dia itu udah nggak punya uang, mungkin kayak dites seperti itu kali ya. Nah akhirnya si Intan ini melaporkan, tapi si pihak si Ray juga nggak terima kalau misalkan dari keluarga Intan nggak tahu kalau dirinya itu adalah perempuan. Jadi sebenarnya si keluarganya Intan ini tahu kalau misalkan si Ray ini adalah buci gitu ya. Si Intan sama si Ray ini ya pacaran, udah diketahui sama keluarganya, bahkan tetangganya juga. Jadi menurut teman-teman siapa nih yang salah? Guys, update pernikahan sesama jenis di Malang yang bikin heboh satu Indonesia Raya guys. Nah awalnya ada seorang perempuan nih guys, namanya Intan Anggraini, umur 28 tahun, tinggal di kota Malang. Singkat cerita, pada bulan Februari kemarin, si Intan ini kenalan sama seorang pemuda namanya Ray guys. Nah pada hari Valentine atau 14 Februari, mereka tuh resmi pacaran. Nah selama mereka pacaran, kata Intan tuh sama sekali gak curiga sama Ray guys, karena penampilannya benar-benar kayak laki, suaranya juga berat, dan kelakuannya tuh benar-benar laki banget deh. Nah untuk meyakinkan si Intan, si Ray itu mengaku dari Jakarta. Dia juga bilang bahwa dia itu anak anggota DPRD Makassar. Si Ray juga menjanjikan kehidupan mewah guys, kayak beliin rumah, dibeliin mobil, diajak liburan, dan juga pernikahannya itu di hotel bintang 5. Nah awalnya pernikahan itu berlangsungkan tanggal 8 April, tapi karena si Ray ini bilang ada anggota keluarganya yang meninggal, sehingga dimajukan menjadi 3 April. Dan pernikahan diserahkan secara siri dan sederhana di rumah si Intan tanpa dihadiri oleh satupun anggota keluarga dari si Ray. Jadi benar-benar si Ray doang nih hadir nih. Pada saat malam pertama guys, ini ketahuan nih. Nah waktu mau icelik, si Ray itu pakai kelamin palsu pria gitu loh guys, dan Intan tuh kaget dan dia langsung teriak dan ngaduk pada orang tuanya. Nah untuk menenangkan si Intan, si Ray itu janji bahwa itu akan melakukan operasi guys di luar negeri. Tapi kemudian dia kabur guys dari rumahnya si Intan. Nah keluarganya Intan nih laporlah ke polisi guys. Tapi laporannya tuh nggak hanya pemalsuan identitas, tapi juga lebih serius lagi. Karena menurut si Intan, sebelum itu menikah, dia itu dipaksa oleh Ray itu untuk bikin paspor dengan alasan diajak ke luar negeri antara liburan dan juga berobat, tapi ke Thailand sama Kamboja. Jadi mencurigakan gitu. Dan yang mengejutkan lagi adalah POV dari si Ray. Nah si Ray tuh bilang bahwa si Intan tuh udah tahu kok kalau aku tuh perempuan, dan juga keluarganya juga tahu kalau aku tuh sebenarnya perempuan. Dan Ray bilang yang ngajak nikah juga si Intan, karena si Intan tuh dulu tuh diperlakukan gak layak sama mantannya dia. Ketika ketemu sama Ray, treat like a queen. Jadi si Intannya lulu sama si Ray ini. Ray ngaku bahwa hubungan mereka tuh dipenuhi dengan uang guys. Dan si Ray tuh pernah bantu Intan tuh melunasi utang-utangnya si Intan. Nah sebelum laporan ke polisi oleh keluarganya Intan, si Ray tuh sempat men-stop guys suplai uang yang diberikan dia kepada Intan. Dan si Ray juga mengklaim bahwa pernikahan itu terjadi karena dia tuh di pressure guys sama keluarganya Intan, bahwa si Intan tuh mengancam untuk bunuh diri kalau dia nggak melakukan pernikahan. Agak complicated ya ini berita. Nah saat ini polisi sedang mendalami guys terkait kasus ini, meminta keterangan dari banyak saksi guys. Kita doakan semoga segera mendapat titik terang ya guys ya, amin. Sudah lihat berita yang sedang viral, di mana ada seorang perempuan yang menikah siri dan ternyata si suaminya itu adalah perempuan juga gitu. Dan ketahuannya saat mau malam pertama, mau di unboxing tuh sepertinya ya. Dan ketahuan bahwa si suaminya itu sama-sama perempuan. Aduh, bang. Lagian sebelum nikah apa nggak dikrosek dulu gitu? Apa nggak kelihatan seluk-beluknya, tingkah lakunya, dia laki-laki apa perempuan? Lagian mau-maunya nikah siri, udah nikah siri, ketipu pula sama perempuan juga. Aduh, makanya jangan mau nikah siri. Kalau nikah siri itu dokumen-dokumennya itu tidak jelas, bahkan tidak dilampirkan. Harusnya nikah secara negara. Biar apa? Biar jelas ya, asal usul calon kita itu siapa, keluarganya dari mana, laki-laki apa perempuan, dilihat KTP-nya dan lain sebagainya. Lagian kalau gini siapa yang rugi? Anda juga kan yang rugi. Lagian selama pacaran apa nggak ngelihat itunya ngejendol atau apa gitu? Nggak kelihatan.
atau emang buta karena cinta gitu. Aduh, secara sepintas saja udah ketahuan kalau itu perempuan, mau aja dikibulin ya. Nah, ini buat pelajaran buat semuanya ya. Kalau bisa jangan mau nikah siri, apalagi tanpa ada dokumen-dokumen yang resmi ya. Ini buat masa depan kalian juga. Salam akal sehat.